kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Benar, Kevin memberinya sebuah kamar. Letaknya ada di bagian paling belakang, dekat dengan dapur. Kamar itu cukup kecil, sekalipun cuma ditinggali satu orang saja. Hanya ada satu ranjang kecil dan satu bantal. Kamar itu pun memiliki penerangan yang minim. Bahkan ketika Annette pertama kali menginjakan kakinya di sana, ada banyak sekali debu yang berterbangan. Annette masuk ke dalam kamar barunya. Ia membawa peralatan bersih-bersih. Ia mulai menyapu, menata isi kamarnya agar lebih luas. Barang-barang yang tidak akan ia gunakan, ia masukkan ke dalam gudang. Jadi, di kamar itu cuma ada ranjang, lemari, sudah. Cuma itu saja. Terakhir, Annette tidak lupa mengepel lantai kamarnya lebih dahulu sebelum beralih ke rumah Kevin. Pria itu mewanti-wanti agar Annette tidak lupa membersihkan rumah, halaman, seluruh ruangan yang ada di mansion Kevin. Ya, pria itu sangat kejam. Mansion sebesar itu sengaja tidak diberi asisten rumah tangga, hanya mengandalkan tenaga Annette saja. Ia benar-benar malang sekali. Selesai merapikan kamarnya, Annette mengambil duduk di tepi ranjang. Ia mengedarkan pandangan ke setiap sudut kamarnya. Aku tidak tahu di mana keberadaan kamu sekarang, Aldo. Tapi aku mohon kamu lebih kuat dan bersabar. Hanya ini yang bisa kakak lakukan untuk menyelamatkan kamu, bisik Annette parau. Tolong bertahan sedikit lagi. Suatu hari aku akan menemukan kamu. Kita akan pergi sama-sama melarikan diri dari Kevin, tambahnya. Lamunan Annette buyar. Ia mendengar suara telepon di mansion berbunyi cukup keras. Ia kemudian berlari menuju ke ruang depan, mengangkat telepon dengan buru-buru. Ia tebak telepon itu berasal dari nomor Kevin. Annette sengaja tidak diberi ponsel agar Annette tidak memiliki ruang untuk kabur darinya. Ya, halo? Annette menempelkan gagang teleponnya ke sebelah telinga. Ini aku. Annette jelas mengenali suara suaminya, suara pria yang sudah menyakitinya. Aku akan makan siang di mansion, jadi masaklah lagi. Aku tidak ingin menu yang sama dengan tadi pagi. Titah Kevin tegas. Baik Kevin, sahut Annette sekenanya. Orang-orang di perusahaan Kevin menatap atasan mereka aneh. Baru kemarin Kevin menikah, tapi hari ini pria itu sudah masuk bekerja. Paling membuat mereka penasaran adalah kenapa aura Kevin setelah menikah jadi lebih menyeramkan. Tidak, bukan seram karena penampilan Kevin, tapi lebih ke tatapan cara bicaranya yang dingin. Bukankah seorang pengantin baru harusnya kelihatan bahagia? Hampir kebanyakan pengantin baru akan memancarkan aura bahagia, tapi berbeda dengan atasan mereka. Pagi Pak Kevin, Rama sudah tidak heran lagi kalau atasannya berbuat ulah. Kevin sudah cukup aneh bahkan sebelum menikah dengan Lucy. Entah apa alasan Kevin berubah. Rama tidak berniat mencari tahu. Ia membiarkan Kevin melakukan apapun sesuka hatinya. Kenapa kamu bengong di depan saya? Tegur Kevin menatap lurus pada Rama. Tidak Pak. Rama buru-buru menyadarkan dirinya. Saya hanya menunggu tugas dari Pak Kevin yang baru, alibinya. Tidak ada. Kevin sibuk dengan dokumen di tangannya. Sana, tinggalkan aku sendiri. Jangan biarkan siapapun masuk ke dalam ruanganku. Mengerti? Perintah Kevin. Rama merapatkan bibir, ia cuma menganggukkan kepala, melangkah mundur meninggalkan ruangan sang atasan.
Wah, ada apa dengan Pak Kevin? Aku pikir hari ini pekerjaanku akan lebih ringan, tapi dia malah datang ke kantor dengan wajah yang ditekuk. Keluh Rama. Bak pelayan dan tuannya, Anet mengekor di belakang Kevin yang tengah memeriksa beberapa perabotan dimensionnya. Dimulai dari meja kaca di ruang tamu, meja telepon, serta perabotan lainnya. Kevin menyentuh benda-benda itu dengan kedua jarinya, menatapnya sebentar, lalu menghela nafas kecewa. Rupanya Anet benar-benar melakukan tugas yang disebutkan oleh Kevin sebelum pergi ke kantor tadi pagi. Sialan, padahal aku ingin menghukum perempuan itu. Gerutu Kevin menurunkan kedua tangannya. Siapkan makanan sekarang, aku ingin makan, perintah Kevin. Baik, tunggu sebentar. Anet memutar badan sebelum pergi menuju ke dapur menyiapkan makan siang untuk suaminya. Makan siang sudah siap sedia di atas meja makan. Anet hendak kembali ke dapur untuk mencuci peralatan memasaknya. Tapi baru saja Anet memutar tubuhnya, Kevin memanggil dirinya. Ya, balas Anet kembali ke posisi semula. Siapa yang menyuruh kamu pergi? Tegur Kevin tanpa mau menengok. Tapi aku belum lapar, jadi makanlah sendiri karena aku... Jangan terlalu percaya diri, Lucy. Tidak ada yang ingin menawari kamu makan. Kevin menarik sendok dan garpunya. Aku hanya ingin kamu melihat aku makan. Berdirilah di sebelahku. Kamu tidak diizinkan pergi satu langkah pun sebelum aku memberi perintah. Anet menelan ludah kecewa. Oke, aku akan berdiri di sini. Kevin makan dalam diam. Ia tidak berusaha mengajak Anet makan siang bersama. Kevin justru sengaja membuat Anet menelan ludah melihat ia sedang makan. Anet melihat Kevin makan seperti orang yang tidak selera, seperti asal makan agar tidak kelaparan, atau memang sengaja ingin mengiming-imingi Anet saja. Tidak, Anet tidak menginginkan makanan itu. Anet cuma ingin terlepas dari pria di sebelahnya itu. Anet merindukan kebebasannya. Andai saja ia bisa kabur, sudah Anet lakukan. Jika ia kabur, bagaimana nasib Anet ke depannya? 30 menit kemudian, Kevin selesai makan. Ia meletakkan sendok dan garpunya ke atas piring. Kevin mengusap kedua sudut bibirnya sebelum memanggil istrinya. Apalagi, keluh Anet dalam hatinya. Telinga kamu berfungsi dengan normal atau tidak sih? Aku sudah memanggil kamu berkali-kali. Atau kamu sengaja tidak menyahut? Tuduh Kevin. Padahal Anet hanya melamun, bukan sengaja tidak mendengarkan. Maaf, aku tidak mendengarnya. Jadi, kenapa kamu memanggilku? Kamu sudah selesai makan kan? Tanya Anet basa-basi. Kevin menyodorkan kunci mobilnya kepada Anet. Bukalah, aku punya hadiah untuk kamu. Ya, bagaimana? Gumam Anet linglung. Cepatlah, aku tidak ingin bicara 2 kali, omel Kevin. Anet pergi menuju ke halaman rumah. Entah hadiah apa yang dimaksud oleh pria kejam itu. Ia membuka bagasi mobil. Di situ terdapat sebuah paper bag warna putih. Mungkin ini yang dimaksud oleh Kevin. Anet menyambar paper bag tersebut. Ia membawa benda itu ke dalam rumah. Rupanya Kevin bersiap-siap akan kembali ke kantor setelah makan siang. Hadiah ini yang kamu maksud? Tanya Anet mengangkat paper bag di tangannya. Ya, Kevin mengangguk. Saat aku pulang nanti, aku ingin kamu sudah mempersiapkan dirimu. Kamu harus berada di kamarku sebelum aku sampai di rumah. Apa? Anet hampir memekik.
Kamu tidak boleh protes, suka atau tidak, kamu tetap harus memakainya. Peringat Kevin. Lagi-lagi Annette cuma bisa mengiyakan tanpa berani membantahnya. Memang isi dalam paper bag ini apa? Gumam Annette. Ia lantas mengeluarkan isinya begitu Kevin kembali ke kantor. Annette mengangkatnya, menatap pakaian kurang bahan berwarna merah, semerah darah.